Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 11 IPS 3. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini bisa disebut dengan Perang Eropa. Kenapa sih bisa disebut dengan Perang Eropa? Karena negara-negara yang terlibat dalam perang ini itu berasal dari wilayah Eropa. Namun ada satu negara yang bukan berasal dari wilayah Eropa yang ikut serta dalam perang ini, yaitu Amerika Serikat. Nah, Perang Dunia Pertama ini berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918. Diawali ketika pada tahun 1914 itu Austria-Hongaria mengirimkan kawat-kawatnya kepada Serbia Raya kepada Serbia Raya dan menyatakan perang pada 28 Juli 1914. Dan berakhir pada tahun 1918 ketika Jerman mengajukan gencatan senjata dan perdamaian kepada pihak sekutu. Lalu pihak-pihak yang terlibat itu dapat kita bagi menjadi dua blok. Yang pertama ada Triple Aliansi atau blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Italia, Turki Utsmani, dan Bulgaria. Lalu kenapa sih Italia bisa keluar pada tahun 1915? Itu dikarenakan perebutan wilayah dengan Austria-Hongaria. Jadi Italia ini ingin merebut wilayah Trio Selatan yang pada saat itu dikuasai oleh negara Austria-Hongaria. Karena Italia ini menganggap bahwa dia itu lebih berhak atas wilayah tersebut dibandingkan Austria-Hongaria. Jadi itu sebab kenapa Italia itu keluar dan ikut bergabung dengan blok Poros. Lalu di blok Poros itu terdapat Rusia, Prancis, Inggris, Serbia Raya, Amerika, dan Italia. Amerika itu bergabung pada 1917 dikarenakan Jerman itu mengebom dan menenggelamkan kapal dagang Inggris yang pada saat itu terdapat masyarakat Amerika. Jadi Amerika memutuskan untuk bergabung dengan blok Poros. Faktor penyebabnya itu yang pertama ada sebab umum. Di sebab umum itu ada politik aliansi, perebutan wilayah di Semenanjung Balkan yang direbutkan oleh beberapa negara, lalu juga ada perlombaan senjata. Terus sebab khususnya itu tewasnya putra mahkota kekaisaran Austria-Hongaria yang bernama Franz Ferdinand yang dibunuh oleh milisi dari Serbia Raya yang bernama Gavrilo Princip yang dibunuh pada 28 Juni 1914. Nah, peristiwa ini juga yang berkaitan dengan perebutan wilayah di Semenanjung Balkan. Nah, Strateginya ini yang pertama ada perang parit. Jadi, negara-negara yang terlibat dalam perang Eropa pada Perang Dunia ini itu membangun parit-parit pertahanannya. Lalu perang kapal selam tak terbatas. Jadi Jerman pada saat itu mengebom dan menenggelamkan kapal dagang Inggris yang terdapat warga negara Amerika. Jadi sebenarnya Jerman ini sudah antisipasi kalau misalkan Amerika itu ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Jadi kedutaan besar Jerman yang ada di Amerika itu disuruh untuk meminta bantuan kepada Meksiko dan Meksiko ini dijanjikan beberapa wilayah Amerika untuk diberikan kepadanya. Namun hal ini itu ketahuan sama intelijen dari Inggris. Jadi Amerika memutuskan untuk bergabung dengan blok sekutu. Nah, perjanjiannya ini yang pertama ada perjanjian Versailles. Nah, perjanjian ini itu dibuat oleh Jerman dengan sekutu yang isi di dalamnya itu Jerman harus membagikan beberapa wilayahnya kepada negara lain, terus Jerman juga harus menggantikan kerugian perang, dan Jerman juga harus demiliterasi angkatan perang. Lalu ada perjanjian Germany yang terjadi antara Austria-Hongaria dengan sekutu. Lalu ada perjanjian Serves yang dilakukan oleh Turki dengan sekutu, lalu ada perjanjian Neuilly yang dilakukan oleh Bulgaria dengan sekutu.
Lalu apa sih dampak yang terjadi dari Perang Dunia Pertama ini? Nah, dampaknya itu yang pertama terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, lalu runtuhnya kekaisaran besar seperti Rusia, terus Turki Utsmani, lalu ada Jerman sama Austria-Hongaria. Lalu munculnya ideologi fasisme di Eropa dan terjadi krisis besar atau yang biasa disebut dengan Malaise. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.